warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di sini dalam rangka kegiatan buka puasa bersama keluarga besar AIS yang dihadiri oleh ayah, bunda, ananda, dan juga para pasien. Dan tak lupa pula salawat serta salam, mari sama-sama kita sambung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, izinkan saya di sini untuk membacakan rangkaian kegiatan kita yang akan kita laksanakan sebelum berbuka, yaitu yang pertama akan ada kata-kata sambutan dan juga pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan tausiah dari Ayah Ragil Prihadi, dan selanjutnya buka puasa bersama dengan takjil. Nah, setelah itu kita akan sholat maghrib berjamaah dulu. Nah, setelah sholat maghrib berjamaah akan dilanjutkan dengan makan bersama, dan yang terakhir dengan sesi foto bersama. Baik, langsung saja kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu pembukaan dan juga kata-kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Syamsinar SPD. Kepada Ibu Syamsinar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah masih memberikan kita rahmat karunia. Allah masih memberikan di dalam dada kita iman, Islam, kesehatan, kesempatan, waktu luang hingga kita mampu melangkahkan kaki untuk bertatap muka dalam acara buka puasa bersama, ya, dengan ayah bunda. Kemudian salawat beriring salam senantiasa tercurah sajikan kepada sang pembawa peradaban yang mulia, sosok yang sempurna, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah memperjuangkan, melanjutkan apa-apa yang beliau perjuangkan. Baik, alhamdulillah hari ini sudah berkumpul beberapa keluarga, ya. Ada ASN juga ya di antara kita, walaupun ada perintah ASN tidak boleh buka puasa bersama, ya. Boleh, tapi nggak boleh pakai dana negara, ya. Dana umat, ya. Dana pribadi boleh, ya. Ada Bu Camat, Pak Camat, ada bapak-bapak yang lain gitu, ya. Senyum deh Bu Camatnya, ya. Penghormatan saya kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktu yang mendampingi Ananda untuk kemudian kita bersilaturahmi di sini, hadir di sini gitu ya, membangun ukhuwah antara sesama orang tua Ananda dan juga Fasil. Kemudian terima kasih juga kepada para Fasil yang sudah jauh-jauh hari mulai dari survei tempat, kemudian datang cepat tadi, kemudian membantu menyiapkan hidangan berbuka dan takjil untuk kita bersama. Kemudian rasa sayang tak terhingga untuk Ananda kami yang insya Allah berpuasa semua, ya. Insya Allah berpuasa semua. Puasa ya Bang Syafir, ya. Adik puasa, ya. Puasa, Masya Allah. Ada yang mungkin sudah Ramadan yang keberapa, ya. Ada juga yang mungkin baru pertama kali berpuasa. Semoga dikuatkan, nak. Sabar, sebentar lagi kita berbuka, ya. Ya, alhamdulillah, bismillah. Ini merupakan Ramadan kita ke-16, ya Bunda, ya. Benar Bunda, ya? Ya, alhamdulillah ini Ramadan ke-16 kita. Tidak terasa sudah separuh kita lewati, ya. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita melewatinya dalam keadaan sehat fisik, ya. Kemudian dicukupkan rezeki hingga ketika berbuka tidak ada yang kurang satu apapun yang kita rasakan. Banyak takjilnya itu. Tadi ketika game anak-anak
Ditanyakan apa yang wajib ada di rumah, ada yang bilang makanan manis, minuman manis, kurma, susu, seperti itu. Tidak ada yang kurang. Maka untuk itu haruslah besar rasa syukur kita kepada Allah, karena kondisi ini belum tentu bisa dirasakan oleh semua orang di luar sana. Kondisi ini belum tentu bisa dinikmati oleh semua orang di luar sana. Masih banyak saudara kita di Palestina, Myanmar, Xinjiang, Patani, Afrika Tengah, masih banyak yang kemudian harus menghadapi Ramadannya dalam keadaan sulit. Berbuka pun mereka nggak tahu pakai apa, tempat berteduh pun tidak ada. Maka harus besar rasa syukur kita kepada Allah. Hari ini anak-anak kita sehat, kita juga sehat, ada rumah tempat bernaung, ada bukaan untuk kita berbuka. Maka di Ramadan yang ke-16 ini betul-betullah kita mampu mewujudkan rasa syukur kita, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, berlari mengejar ampunannya, memperbanyak amal, hingga kemudian Ramadan kita tidak berlalu sia-sia, dan predikat takwa bisa kita raih seutuhnya. Dan kemenangan yang kita lewati di Idul Fitri nanti bukanlah kemenangan yang sia-sia juga. Insya Allah ya, sama-sama kita melakukannya. Baik, demikian dari saya. Nanti insya Allah akan ada kata-kata tausiah ya dari ayah Ananda mewakili. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ibu Syamsina. Baik, kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu ada tausiah singkat yang kali ini akan disampaikan oleh ayah dari Ananda Rafiq kelas 5 dan juga Razi kelas 2. Kepada ayah Radil Prihadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini kita bisa berkumpul keluarga besar Ains ya, dari ayah bunda serta anak-anak serta para fasil. Sebenarnya saya berada di depan sini bukan berarti saya paling paham agama atau lain sebagainya, tapi karena yang minta berubah ya. Saya dikasih tahu sama bunda, itu Bu Ulfa minta ini jadi ngisi kultum. Saya bilang mungkin kalau Bu Sinar yang minta saya bisa tolak, tapi kalau Bu Ulfa saya ikut aja lah. Salat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada suri tauladan terbaik kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah dalam menegakkan agama Islam. Mungkin saya istilahnya sambil menunggu waktu berbuka aja ya, sambil menunggu waktu berbuka sedikit inilah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Jadi ada dua hal, ada dua kenikmatan ya yang oleh Rasulullah sampaikan bahwa kita itu sering terlupa atau terlalaikan. Tadi ya, yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nah ini diantara beribu atau berjuta-juta nikmat yang Allah berikan, dua kenikmatan ini yang sering kita lalaikan, sering kita lupakan. Mungkin kalau kita menikmati dapat nikmat mobil atau makanan atau lain sebagainya, itu kan terasa untuk kita ya, sehingga mungkin bisa langsung kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Namun terkadang nikmat sehat dan nikmat waktu ini tidak kita rasakan secara langsung, sehingga marilah kalau pagi-pagi kita
bisa bangun pagi, kita ucapkan alhamdulillah masih bisa bangun pagi ya. Karena ya ada orang juga yang pada saat malam tidur dan paginya sudah tidak bisa bangun. Begitu juga nikmat Ramadan ini ya. Kakak saya juga pada satu Ramadan kemarin meninggal dunia ya. Dan kakak saya itu orangnya bisa dibilang orang yang sehat. Dia itu orang yang suka goes, dan goesnya itu bukan cuma keliling kota, tuh lintas kota ya, akap ya, antar kota antar provinsi goesnya. Dan mungkin karena itulah mungkin kecapean dan lain sebagainya hingga satu Ramadan kemarin meninggal dunia. Nah, apa yang bisa kita petik dari hal ini, bahwa suatu kenikmatan, khususnya nikmat waktu, Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan betapa kita harus memperhatikan waktu dengan adanya surat, misalnya surat Al-Asr. Surat Al-Asr, kemudian ada lagi surat Al-Lail, Ad-Duha, Al-Fajr. Allah itu sampai bersumpah dengan waktu-waktu tersebut ya. Menandakan bahwa Allah itu ingin mengingatkan kita bahwa waktu itu sangat penting. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali itu menanyakan kepada para muridnya, wahai para murid-murid, menurut kalian apakah yang paling jauh dari dirimu? Nah, ada yang menjawab, yang paling jauh adalah negeri Cina, yang paling jauh adalah masjid mungkin ya. Karena mungkin kalau dekat tapi kita jalannya malas ya, sehingga terasa jauh gitu. Tetapi Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa yang paling jauh adalah masa lalu, waktu yang sudah lewat. Karena begitu waktu itu sudah lewat, maka tidak akan pernah waktu itu kembali lagi. Tidak pernah ada ceritanya ya, misalnya kayak di TV-TV Hollywood itu, misalnya bangun tidur ternyata berulang lagi. Itu tidak pernah ada ceritanya. Itu hanyalah angan-angan, impian saja. Tetapi yang ada adalah ketika kita melewati suatu hari, maka hari yang telah kita lewati itu tidak akan pernah terulang kembali. Oleh karena itu, kita harus setiap hari itu memperbaiki diri. Bagaimana setiap hari itu lebih baik daripada hari sebelumnya, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Para bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan kita untuk memberikan amalan yang terbaik. Ahsanu amalan. Tetapi kita bagaimana memberikan amal yang terbaik, itu juga harus memperbanyak amalan. Karena kita tidak tahu amalan mana yang akan menjadi amalan yang terbaik kita. Mungkin di bulan Ramadan ini kita memperbanyak tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, kemudian tarawih, sholat malam, bersedekah dan lain sebagainya. Itu kita perbanyak. Tidak usah kita memilih-milih, ini aja yang kita tarawih aja misalnya, atau tilawah aja. Kita nggak tahu mana sesungguhnya amalan yang terbaik di sisi Allah. Oleh karena itu, mumpung waktu ini masih ada ya, kurang setengah bulan lagi, kita maksimalkan, kita optimalkan dengan adanya 10 malam terakhir gitu. Dengan adanya malam Lailatul Qadar, itu kita optimalkan dengan sebaik-baiknya amalan kita, perbaiki. Kalau misalnya ada target-target yang belum tercapai, kita kejar di 10 hari terakhir. Semoga kita dimampukan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dapat beribadah dengan sebaik-baiknya di menjelang akhir bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ayah Ragil Prihadi untuk tausiah yang sudah diberikan. Gimana nih anak-anak semua?
ada ibroh ya yang bisa kita ambil ya. Ada hikmah yang dapat kita ambil. Tadi dikatakan apa? Masalah waktu. Nah, dan juga ya nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi coba nih anak-anak Ibu Dira semuanya, coba lihat di kiri dan kanannya. Hari ini alhamdulillah masih sempat berbuka dengan orang tua ya. Nah, itu satu hal yang harus kita syukuri ya. Satu hal yang harus kita syukuri, alhamdulillah hari ini kita masih bisa berbuka puasa dengan orang tua kita yang lengkap ada di sebelah kiri dan kanan kita. Nah, baik, selanjutnya nah, kita akan siap-siap untuk buka puasa nih. Udah gak sabar nggak anak-anak semua untuk buka puasa? Ya, nah oke. Nah, silahkan nanti ya kita buka puasa dulu dan kita makan kuenya dulu dan minum. Kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Nah, sebelum itu Bu Dira akan sampaikan untuk sholat maghrib berjamaah nanti. Nah, yang laki-laki, ayah dan anak-anak laki-laki itu ada di sebelah kanan Bu Dira untuk musholanya, dan untuk yang perempuan ya dan bunda itu ada di sebelah kiri. Nah, nanti juga akan dibantu oleh Fasil untuk menunjukkan di mana untuk musholanya. Kita sholat berjamaah tapi dipisah yang ikhwan dan akhwatnya seperti itu. Baik, mungkin ini saja ya yang dapat Bu Dira sampaikan. Bu Dira mohon maaf apabila ada salah-salah dan kurang kata. Bu Dira tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.